Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah sesi kali ini, Bapak akan memberikan materi yang berkaitan dengan pengenalan kurikulum SMP Negeri 4 Negara. Nah, sebelum Bapak akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum, izinkan Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Igusti Ngurah Komang Nurdiana, guru di SMP Negeri 4 Negara, dan mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan mempresentasikan tentang pengenalan kurikulum ya kepada anak-anak kelas 7 SMP Negeri 4 Negara pada tahun pelajaran 2021-2022. Nah, tentunya anak-anak sudah tidak asing ya dengan istilah kurikulum 2013. Nah, ini tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu 1. Dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu. Dari guru menjadi satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian yang keempat, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dan yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang keenam, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, ingarso sungtulodo, membangun kemauan, ingmadio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, Tut Wuri Handayani. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Ya. Kemudian yang ke-8, pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian prinsip yang ke-9 adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, jadi itu merupakan prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, kurikulum SMP Negeri 4 Negara tahun pelajaran 2021-2022 ya, pada masa pandemi COVID-19 ini SMP Negeri 4 Negara mengadopsi kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang diambil oleh SMP Negeri 4 Negara yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan menyederhanakan kompetensi dasar. Penyederhanaan ini mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran dan siswa hanya akan fokus pada kompetensi esensial dan merupakan prasyarat untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Nah, jadi nanti akan dipilih kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan materi-materi yang esensial ya, selama pembelajaran jarak jauh. Metode pelaksanaan proses pembelajaran di SMP Negeri 4 Negara. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui komunikasi daring atau online dengan model sinkron dan asinkron. Komunikasi sinkron merupakan komunikasi pembelajaran yang dilakukan dengan sistem komunikasi real time atau secara langsung. Nah, guru menyampaikan materi di dalam kelas maya atau virtual learning kepada siswa dalam waktu bersamaan. Nah, ini modelnya kalau misalnya nanti anak-anak dalam pembelajaran itu sama seperti di kelas, kalau di kelas tatap muka, anak-anak langsung bertemu atau berhadapan dengan teman-teman atau dengan Bapak Ibu guru secara langsung di kelas. Namun dalam komunikasi sinkron ini semua
kegiatan dan proses pembelajaran itu dilaksanakan secara daring ya. Jadi anak-anak tatap muka dengan Bapak Ibu guru secara daring atau online, juga bertatap muka dengan teman-teman yang lain juga secara online atau daring ya. Nah ini biasanya menggunakan platform atau media berupa misalnya Zoom Meeting, Google Skype, maupun dalam WA juga bisa menggunakan video call. Nah kemudian komunikasi asinkron merupakan komunikasi pembelajaran yang dilakukan dengan tidak serempak. Guru menyampaikan materi yang bisa dipelajari ulang oleh siswa di mana saja, kapan saja, baik berupa file dokumen, PowerPoint, poster, PDF, video, dan bentuk lainnya. Nah, kalau dalam komunikasi asinkron ini biasanya Bapak Ibu guru nanti menyampaikan materi, ada yang memberikan modul, kemudian ada yang memberikan video, ada yang memberikan PowerPoint, nah itu disebut dengan komunikasi asinkron. SMP Negeri 4 Negara ya. Nanti di kelas 7 anak-anak nanti ada 11 mata pelajaran yang akan dipelajari ya. Nah, dari 11 mata pelajaran ini tentunya ada alokasi waktu masing-masing mata pelajaran ya. Nah, yang pertama di sini pendidikan agama dan budi pekerti. Itu kegiatannya atau alokasi waktunya sinkron atau ruang belajar virtualnya itu yang terjadwal sebanyak 2 jam ya. Kemudian asinkronnya sebanyak 1 jam, di mana 1 jam itu setara dengan waktunya 30 menit. Nah, kemudian PPKN nanti disediakan terjadwal sinkronnya 2 jam dan asinkron 1 jam. Bahasa Indonesia juga terjadwal sinkron 2 jam dan asinkronnya 4 jam. Matematika terjadwal 2 jam, asinkronnya 3 jam. IPA sinkron 2 jam, asinkron 3 jam. Bahasa Inggris sinkron 2 jam, asinkron 2 jam. Kemudian IPS, ilmu pengetahuan sosial, sinkron 2 jam, asinkron 2 jam. Kemudian seni budaya, sinkron 2 jam, asinkron 1 jam ya. Kemudian penjaskes, sinkronnya 2 jam, asinkron 1 jam. Sedangkan informatika dan bahasa Bali, sinkron masing-masing 2 jam. Nah, itu 11 mata pelajaran yang akan nanti anak-anak pelajari di kelas 7 dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan seperti itu. Contoh jadwal pembelajaran mode daring SMP Negeri 4 Negara ya. Nah, nanti anak-anak akan mendapatkan jadwal. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kegiatan dimulai dari pukul 7 sampai 12.30. Kecuali hari Jumat nanti jadwalnya sampai jam 12. Nah, untuk kegiatan mulai dari pukul 7 sampai pukul 8 itu diisi dengan pendidikan karakter dan literasi. Nah, pada pendidikan karakter dan literasi ini anak-anak nanti mengembangkan diri yang berkaitan dengan pengembangan karakter ya. Nah, di sini yang ditekankan mungkin dalam karakter religius, ya. Anak-anak berdoa di pagi hari, kemudian karakter kemandirian. Di sana anak-anak membantu orang tua dalam membersihkan baik itu lingkungan rumah maupun di dalam rumah itu sendiri ya, merapikan tempat tidur dan sebagainya. Itu merupakan suatu bentuk pengembangan karakter. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pembelajaran yang terjadwal atau yang tadi bisa dikatakan sebagai komunikasi sinkron. Itu dimulai dari jam 8 sampai jam 9, kemudian istirahat 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran model sinkron yang kedua, yaitu jam 9.15 sampai jam 10.15. Nah, setelah itu nanti disediakan juga waktu untuk kegiatan
belajar dari rumah dari TPRI ya, karena pemerintah juga menyiapkan program acara yang biasa ada di TPRI, belajar dari rumah. Itu juga nanti ada waktunya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan belajar mandiri. Nah, ini bisa dikatakan sebagai bentuk salah satu komunikasi asinkron ya. Nanti Bapak Ibu guru nanti akan memberikan suatu materi, kemudian bisa anak pelajari dengan waktu yang tidak bersamaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian penilaian proses pembelajaran. Dalam penilaian proses pembelajaran, tetap nanti yang dinilai adalah 3 ranah. Ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan ya. Untuk penilaian sikap itu biasanya dilakukan dengan model observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, ataupun dalam bentuk jurnal. Nah, nanti Bapak Ibu guru di sini akan memberikan penilaian terhadap sikap anak-anak dengan menggunakan model-model kegiatan seperti ini. Misalnya kalau menggunakan observasi ataupun penilaian diri dengan bantuan misalnya Google Form, nanti bisa itu dilaksanakan dalam menilai sikap. Sedangkan penilaian pengetahuan, nah ini biasanya dilakukan dalam bentuk tes. Ada yang bentuknya tes tulis, tes lisan maupun penugasan. Dan keterampilan biasanya dinilai dalam bentuk tes, unjuk kerja atau praktik, proyek, dan portofolio. Ya. Nah, semua ini nilai baik itu nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan nanti akan diolah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, kemudian nilai-nilai yang sudah diolah tersebut nanti akan dituliskan dalam laporan capaian kompetensi atau raport. Nah, bentuk raport untuk anak-anak kelas 7 nanti modelnya ada seperti ini. Jadi tadi ada penilaian sikap. Di dalam penilaian sikap itu ada yang disebut dengan sikap spiritual, ada yang disebut dengan sikap sosial. Nanti nilainya dalam bentuk predikat. Ada yang baik, ada yang sangat baik. Dan deskripsinya juga nanti akan dituliskan pada laporan capaian kompetensi ini. Nah, selain sikap juga nanti di dalam laporan tertuang juga nilai pengetahuan dan keterampilan. Ya. Nah, untuk nilai pengetahuan masing-masing mata pelajaran nilainya nanti dalam bentuk angka ya, skala 100, kemudian ada predikat A, B, C, ataupun D, dan deskripsi. Sama juga dengan keterampilan, jadi masing-masing mata pelajaran nanti ada nilainya dan predikat dan deskripsinya. Nah, kenaikan kelas. Penentuan kenaikan kelas dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran. Siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Nah, demikian anak-anak paparan materi yang Bapak sampaikan tentang perkenalan kurikulum pada sesi pengenalan lingkungan sekolah hari ini. Semoga nanti bermanfaat bagi anak-anak nanti terusnya dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebagai akhir kata Bapak sampaikan terima kasih dan Bapak tutup dengan Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.